Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur aina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Masjid Al-Musawwir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita bersama hadir di Masjid At-Tanwir. Oh ya maaf, tadi Al-Musawwir. Al-Musawwir itu di Siringagung, agak mirip. At-Tanwir kembali kita bersama untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat fardu subuh, alhamdulillah berjamaah. Dan sekarang kita lanjutkan untuk membaca dan ngambil pelajaran dari kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi tentang kepribadian dan keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab yang ke-46, Babu ma jaa fi tawadu'i Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah dan ini yang sangat mengagumkan adalah beliau adalah pribadi yang sangat tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Walaupun di akhir hayat beliau itu seluruh jazirah Arab sudah berada dalam kekuasaannya, dan para kafilah-kafilah yang ada di sekitar Mekah, Madinah, bahkan sampai kepada Yaman, itu hampir seluruhnya sudah tunduk kepada beliau, tapi tidak menjadikan sosok Rasulullah Nabi Muhammad ini sebagai pribadi yang sombong, yang angkuh, dan mempergunakan kewenangan beliau sebagai orang yang dihargai, ditakuti bahkan, tapi tidak menjadikan beliau sombong dan tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat yang ada di zamannya, khususnya kepada sahabat. Nah, kita akan lihat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi tentang kerendahan hati, tentang kesederhanaan, tentang tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat beberapa hadis. Kita mulai. Ini hadis yang pertama yang dituliskan oleh Imam At-Tirmizi, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tut'runi kama atratin nasara bana Maryam. Janganlah kalian berlebihan memujiku seperti Nasrani, kaum Nasrani memuji secara berlebihan Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebihan, atau bahasa lainnya, janganlah kalian mengkultuskan aku seperti kaum Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam melebihi kepantasan Nabi Isa sebagai seorang nabi. Kita tahu Nabi Isa dalam pandangan Islam hanyalah seorang nabi yang mulia, yang luar biasa, iya, tapi posisi Nabi Isa tetap sebagai seorang nabi. Oleh orang Nasrani, Nabi Isa tidak lagi hanya dianggap seorang nabi, tapi justru
dinaikkan levelnya menjadi bagian dari Tuhan yang dikenal dengan Trinitas itu. Nah, kata Rasul Nabi Muhammad, saya jangan dipuji-puji, jangan dikultuskan secara berlebihan seperti orang Nasrani yang mengkultuskan atau memuji berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, kata Nabi Muhammad. Faqulu, maka ucapkanlah saja terhadapku, Abdullah, sebagai hamba Allah, wa rasuluhu, dan aku ini hanyalah rasul bagi, dan adalah utusan Allah. Nah, dalam mencintai Nabi Muhammad itu kita dituntut untuk mencintainya secara wajar, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu cuek. Ini di dalam ilmu akhlak dikenal dengan mencintai Nabi Muhammad tidak ulu itu berlebih-lebihan, dan juga tidak jafa itu cuek, tidak terlalu menganggap Nabi Muhammad itu orang hebat. Padahal Nabi Muhammad itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kita jangan berlebihan. Ada orang yang berlebihan memuji Nabi Muhammad, ada yang menyamakan level Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Berdoanya bukan lagi kepada kepada Allah, tapi kepada Nabi Muhammad. Nah, itu diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad waktu dia hidup, saya jangan terlalu dipuji secara berlebih-lebihan, jangan dikultuskan seperti orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita biasa saja mencintai Nabi Muhammad sesuai dengan yang diajarkannya. Bersolawat, baca saja selawat yang tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak boleh mencuekkan. Nah, kita warga Muhammadiyah ini memuji Nabi Muhammad sesuai dengan apa adanya. Contoh, ketika membaca sholawat, ada yang memakai Sayyidina, yang artinya itu adalah Sayyidi. Sayyidi itu artinya penghulu atau maulana kami, orang yang paling hebat di antara kami. Ada yang tidak membaca Sayyidina. Dalam tuntunan Rasulullah, ketika dia ditanya bagaimana cara berselawat kepadanya, maka kita tidak akan menemukan Rasulullah mengajari untuk mengucapkan Sayyidina kepadanya. Rasul mengajari dengan sederhana, wa qul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah keselawat kepada Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Nah, tapi pada perkembangan berikutnya, itu ada sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, yang menambahkan lafaz Sayyidina. Yang ini menjadi pembicaraan yang sangat klasik dan sudah lama dalam Islam. Nah, ada yang anti Sayyidina. Ini biasanya kalau di Indonesia sekarang ini saudara kita dari Salafi. Ada juga yang mewajibkan memakai Sayyidina. Kalau tidak pakai Sayyidina, seolah-olah salamnya itu, selawatnya itu kurang. Nah, Muhammadiyah mengambil pada posisi yang tengah. Dalam ibadah mahdoh, seperti sholat, khutbah Jumat, itu dianjurkan untuk tidak memakai kata Sayyidina, karena ini mahdoh. Ada contohnya Rasulullah. Tapi dalam kebiasaan sehari-hari, ketika pidato, bercakap sehari-hari, itu Muhammadiyah mentolerir atau tidak melarang membaca kata Sayyidina. Tapi jangan terlalu berlebihan. Biasa baca saja sholawat dan menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul dengan sangat sederhana itu menunjukkan dia tawadhu, walaupun dia seorang nabi sebagai pemimpin negara Islam zaman itu, umat Islam,
tapi beliau menghindari sahabat untuk tidak mengkultuskan dia. Karena memang bahaya. Sekarang coba kita lihat, jangankan Nabi Muhammad, para ulama yang dianggap waliullah pun kadang-kadang itu dikultuskan secara berlebihan. Fotonya ditempelkan, terus seolah-olah ini suci. Apalagi ada kepentingan bisnis di belakangnya. Apalagi ada nanti yang sudah menganggap orang-orang suci tertentu itu punya kelebihan dan minta tolongnya justru kepada orang-orang seperti itu. Salah satu kritik dengan orang-orang Habib-habib itu sebagian ada yang benar, ada yang bagus, tapi ada sebagian itu sudah bermasalah dan itu sepertinya dikondisikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kita cintai Rasulullah, sayangi Rasulullah, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan, di atas yang sewajarnya. Dan ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah, tawaduknya Rasulullah. Dia menolak untuk dikultuskan, dia menolak untuk dipuji-puji secara berlebih-lebihan. Walaupun sebenarnya dia pantas dipuji. Kurang apa? Sudah cerdas, akhlak paling mulia, orang senang dengannya, semua orang mengikuti agamanya waktu itu, dan dia orang tunduk juga dengan dia, tapi dia menolak untuk dipuji secara berlebih-lebihan. Nanti kita lihat bagaimana tawaduk Rasulullah pada hadis yang berikutnya. Kemudian pada hadis yang nomor 2 pada bab ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, anna mra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu, seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, innali ilaika hajah, ya sesungguhnya aku ini punya hajat atau punya keinginan yang ingin kusampaikan kepadamu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah kemudian menjawab, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaika. Wah, ini hebat ini nih. Kata wanita itu bertemu dengan Nabi di jalan dan kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini punya sesuatu yang nak kusampaikan dengan kamu. Rasul kemudian menjawab, ijlisi fi ayyi tariq, silakan kamu duduk di manapun saja di sini. Mau di jalan mana kamu duduk, dan aku akan dengarkan urusan kamu itu apa. Nah ini, kalau bahasa sekarang, walaupun levelnya presiden, levelnya gubernur, tapi dia tidak canggung dan bersedia untuk ditanya, untuk ditemui oleh rakyatnya di jalan saja. Kalau di kantor minta tanda tangan di jalan pun apa-apa. Karena memang ini sifat Rasul ini. Dia menyelesaikan masalah tidak harus didatangi ke kantor, tidak harus dihormati. Kalau kita kan sebagian, kalau tidak dalam kantor, tidak mau tanda tangan. Kadang-kadang masuk kantor pun tidak pakai sepatu, ditolak. Dianggap tidak menghormati. Rasulullah, dia turun ke lapangan, dan apabila ada orang yang punya hajat keperluan baginya di jalan, walaupun itu hanya seorang wanita, maka Rasulullah akan melayaninya dan memberikan penjelasan dengan bagus, bahkan solusi terhadap permasalahan sahabat-sahabatnya. Di jalan pun tidak masalah. Ini tawaduknya, dia tidak sombong, dia tidak mentang-mentang aku ini nabi loh, aku ini rasul loh, aku ini pemimpin umat loh sekarang. Jadi kalau kamu nak nemui aku, harus datang ke tempat aku, ke rumah aku. Nah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sangat sederhana, rendah hati, tawaduk. Nah ini yang perlu kita contoh sebenarnya. Apapun posisi kita, kalau kita sudah punya jabatan, di level apapun, jangan sombong, jangan angkuh, dan layanilah
masyarakat, orang yang perlu mendapat layanan dimanapun, asalkan masalahnya itu selesai. Rasul, kamu pilih saja di mana kamu nak ngomong dengan aku. Nak duduk di mana pun kamu silakan. Aku akan duduk bersamamu, akan kudengarkan keluhanmu, akan kucarikan solusi terhadap kamu. Tidak harus datang menemui Nabi di masjid atau di rumahnya. Pilih baik nak mana jalan kamu nak ngobrol sama aku. Nah, ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerendahan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadis yang berikutnya. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'udul marida wa yashhadul janaiz wa yarkabul himara wa yuhbi da'watal abdi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat sederhana dan tawadu. Terkadang Rasulullah itu datang mengunjungi orang yang sakit. Siapapun sahabat yang sakit yang dia tahu, Rasulullah nanti akan datang untuk berkunjung. Jadi sederhana, dia tidak milih nanti apakah ini orang yang terpandang, apakah ini orang yang miskin, apakah ini budak hamba sekalipun. Nanti akan kita lihat. Dia akan datangi oleh Rasulullah itu. Wa yashhadul janaiz, dan dia juga akan menyaksikan proses jenazah atau melayat ketika ada orang yang meninggal. Wa yarkabul himar, dan terkadang beliau itu juga mengendarai hewan himar, keledai himar. Untuk zaman Rasulullah hidup, itu kan kendaraan itu ada level sosialnya itu. Orang yang punya uang, level tinggi, itu dia punya kuda. Level pertengahan, dia punya unta. Nah kalau himar, keledai ini agak bawah. Nah kalau bahasa kitonya, sekarang ada Alphard, ada Innova, ada yang di bawah sekali, apalah namanya itu. Nah Rasul ini sebagai pemimpin negara, Nabi, Rasul, dan orang kagum dengan dia semuanya, dia tidak keberatan memakai kendaraan yang paling sederhana, itu himar. Lalu istilah sekarang ini, ada enggak level gubernur yang mau pakai Avanza? Kayaknya sulit. Apalagi pakai Sigra. Nah sekarang nak pakai ya minimal Innova Reborn. Wah. Tapi Nabi begitu sederhananya. Tidak harus pakai kuda. Mungkin kalau sekarang lah pakai kendaraan mewah, pakai pengawal pula. Kapan berjalan, jalan juga suruh minggir seluruh orang. Oh, ini SOP-nya kan seperti itu. Untuk hal-hal tertentu itu dimaklumi. Tapi kalau kira-kira sudah bikin macet, kalau jalan lah ditutup, rasanya agak berlebihan juga tidak bagus ya gitu. Tapi inilah sederhana Nabi. Beliau apabila ada orang yang sakit dia datangi, kalau ada orang jenazah yang meninggal dia akan melayat, dan apabila dan dia datang pun beraktivitas itu dengan sederhana, tidak harus memakai kendaraan yang paling mewah untuk zamannya, unta atau kuda, tapi dia ada pun seekor himar. Himar itu kan keledai kecil sebenarnya. Dianggap bukan simbol kekayaan, bukan simbol high class untuk zaman itu. Tapi Rasulullah tidak keberatan memakai itu. Kemudian wa yuhibbu da'watal abdi, dan Rasulullah ini sangat senang untuk mendatangi undangan seorang budak sekalipun. Nah, ini hebatnya. Mendatangi undangan walaupun undangan itu datangnya dari hamba sahaya. Nah, kita ini agak tamparannya bagi kita. Kalau kita dapat undangan kan kadang prioritasnya siapa yang paling hebat dulu. Pejabat dulu tuh didatangi atau pimpinan kita itu yang kita dulukan. Kalau orang-orang biasa cukup kirim amplop. Nah, tapi Nabi tidak. Nabi justru dia sangat senang apabila yang mengundang itu adalah hamba atau budak hamba sahaya.
Ini luar biasanya ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau. Wa kana yauma bani Quraidah ala himarin mahtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lif. Pada satu pembebasan Bani Quraidah, beliau berada di atas keledai yang tali kekangnya dari sabut kurma dan berpelana dari sabut kurma pula. Sederhana. Lah pakai himar, pelananya itu kan dia mahal itu, yang mahal dan bagus. Ini justru dari sabut-sabut kelapanya. Inilah kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Jazirah Arab itu sudah dalam kekuasaan beliau. Ini diantara kesederhanaan dan tawaduk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat lagi hadis berikutnya dari Anas bin Malik. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yud'a ila hubzis syair wal ihala as-sanihati payuhbibu. Nabi diajak makan roti dari syair gandum yang kasar, sedangkan lauknya adalah minyak yang sudah berubah karena kelamaan. Namun demikian, beliau tetap mengabulkan ajakan itu dan sungguh beliau mempunyai baju besi yang tergadai kepada seorang Yahudi, bahkan sampai hari wafatnya pun beliau tidak dapat menebusnya kembali. Coba kesederhanaan beliau dan ketawaduannya. Beliau senang apabila diundang oleh siapapun, bahkan diundang untuk ke rumah orang yang punya makanan sangat sederhana. Ini punya roti gandum, terus pakai minyak, dicelup, minyaknya juga saking lamanya sudah berubah warna. Kalau bahasa kita sekarang ini ekonomi bawah yang undang ini. Tapi Nabi tetap datang, bahkan sahabat menggunakan kalimat wa yuhbibu. Rasul bukan hanya sekadar datang tapi mencintai sebenarnya. Ketika diajak, diundang yang seperti itu. Dan saking tawaduk sederhananya lagi, Nabi itu untuk keperluan hidupnya sehari-hari pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi pula. Bahkan belum bisa dia tebus sampai beliau meninggal dunia. Ini saking tawaduknya. Dia memang Nabi itu bukannya miskin, tapi suka berbagi. Bahkan terkadang karena suka berbagi, untuk dianya kurang, untuk keluarganya. Nah, untuk menutupinya Nabi punya sifat. Dia tidak mau meminta-minta. Menerima hadiah iya, tapi tidak mau meminta-minta. Selagi masih bisa berusaha sendiri, dia akan berusaha. Termasuk menggadaikan baju besinya. Saking aku mikir kayak gini, ini sekarang ada tak pemimpin yang untuk keperluan hidupnya menggadaikan? Yang ada malah menggadaikan negara ini yang banyak. Bukannya menggadaikan harta dia untuk keperluan dia, tapi untuk fasilitas hidup dia bersama bininya, kadang-kadang malah negara ini yang digadaikan. Ini gara-gara menggadaikan hutan, 3 provinsi yang banjir sekarang dibuat. Untuk kekayaan untuk sekelompok orang. Kemudian coba perhatikan lagi, Nabi itu menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Apa makna lainnya itu? Untuk muamalah interaksi sosial, Nabi itu toleransi loh. Tidak mikirkan ini orang Islam, ini bukan Islam, orang kafir. Enggak. Ini kan untuk interaksi sosial. Nabi membangun, kalau menggadai barang itu, kalau enggak akrab. Kalau enggak kan galak yang orang. Jadi Nabi ini bergaul dengan bersahaja, termasuk dengan non-muslim sekalipun. Dan ini dibuktikan bahwa beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Saya juga mikir, sebelum Nabi meninggalkan, menantunya kan kaya. Utsman bin Affan, kaya itu. Tapi sepertinya Nabi menahan diri untuk meminta, walaupun itu kepada menantunya. Ini rendah hati beliau, tawaduk beliau, tidak memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang sangat mencintai Nabi, kan orang paling kaya. Nabi kan bisa aja minta. Gaya pejabat sekarang. Kalau gaya pejabat sekarang kayak gitu kan. Anaknya menikah, nah ini untuk bayar gedung kepala dinas ini, untuk bayar ini ketua ini, untuk catering ini. Ujungnya dia tidak keluar duit serupiah pun masuk aduh. Kadang memanfaatkan wewenang atau status dia sebagai pimpinan itu, sebagai ketua, sebagai pimpinan itu. Nabi, kawan akrab dia orang paling kaya di Madinah, Abdurrahman bin Auf, menantunya termasuk orang yang kaya, Utsman bin Affan, tapi itu tidak dimanfaatkannya. Dan dia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ekonominya dengan cara dia sendiri. Walaupun itu menggadaikan hartanya. Dan Nabi juga pernah berhutang loh. Aku mikir, Nabi pernah berhutang, Nabi pernah menggadaikan baju besinya, padahal orang di samping dia itu orang kaya. Menantunya Utsman orang kaya, Abdurrahman bin Auf sahabatnya juga orang kaya. Kelihatan beliau tidak memanfaatkan status, kalau bahasa sekarang, jabatan beliau sebagai seorang nabi, sebagai orang rasul. Sebab kalau mau pasti sahabat akan mengiyakan apa yang diinginkan oleh Nabi. Ini tawaduknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang berikutnya kita lihat lagi dari Anas bin Malik juga. Ini banyak Anas bin Malik yang meriwayatkan. Hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahtin rasin awalaihi qatifah la tushawi au ba'ata darahim faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Sewaktu Rasulullah pergi haji, beliau duduk di atas pelana unta yang telah usang dan memakai selimut yang harganya murah, tidak lebih dari 4 dirham. Nih, kendaraannya juga sangat sederhana, pelana kendaraannya juga sangat sederhana, dan beliau pakai selimut yang harganya tidak sampai 4 dirham. Kalau untuk istilah zaman itu 4 dirham itu murah. Level Nabi pula, level Rasul, bahkan level kepala negara. Jadi memang sama sekali Rasul tidak mempergunakan fasilitas dia sebagai orang hebat itu untuk kemewahan hidup dia sendiri, untuk keluarganya sendiri juga tidak dipergunakannya. Dan beliau ketika waktu haji itu membaca doa, Allahumma ja'alhu hujjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak disentuh oleh riya dan tidak disentuh oleh sum'ah. Riya itu pamer, ingin dilihat orang, dan sum'ah itu ingin menjadi yang diberitakan oleh orang sebagai orang hebat. Dan kedua sifat ini tidak bagus, dan ini dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaduknya Nabi Muhammad, ya, memakai kendaraan dan fasilitas kendaraannya juga sangat sederhana. Berikutnya, lagi-lagi juga dari Anas bin Malik, lam yakun syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu iza ra'auhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahatihi lizalik. Nah, ini hebatnya Nabi ini. Kata Anas bin Malik, tiada seorang pun yang paling mereka cintai selain Rasulullah. Sahabat itu kan sangat sayang kepada Rasul, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh sahabat ketimbang Rasulullah. Termasuk mereka tuh lebih cinta kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Tapi walaupun mereka sangat mencintai Rasulullah, apabila mereka melihat Nabi lewat, mereka tidak berdiri untuk menyambut Rasul itu.
Kenapa mereka tidak berdiri? Karena mereka tahu Nabi tidak menyukai diperlakukan seperti itu. Rasulullah itu tidak senang apabila dia lewat, sahabat berdiri, menyambut untuk memuliakan, menghormati beliau secara berlebihan. Tetap saja duduk, tetap saja biasa, jangan berlebih-lebihan. Nah, kan agak beda dengan sekarang ini. Nah, sekarang ini pejabat yang paling bawah pun kadang-kadang apabila dia datang, pada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ini level Nabi pun, Nabi itu tidak senang dia diperlakukan seperti itu. Walaupun ada hadis lain, Nabi itu pernah berdiri ketika ada orang yang dianggapnya mulia datang. Ini masalah apa nama tuh? Apakah ini berdampak negatif atau tidak? Nabi pernah menghormati orang dengan berdiri, tapi beliau sendiri anehnya tidak mencintai atau membenci apabila orang berdiri menyambutnya. Nah, kita ini kadang-kadang dianggap tidak menghargai nian kawan. Anak buah apa itu tuh. Aku lewat di situ, malah mereka tidak itu agak berbeda dengan kebiasaan yang ada pada zaman sekarang ini. Ini luar biasa sebenarnya. Tawaduk Nabi itu, dia tidak ingin orang secara berlebihan, biasa-biasa saja. Walaupun sekali lagi dia seorang nabi, seorang rasul, dan beliau ini adalah orang yang paling dicintai oleh sahabat pada zamannya. Manusia paling hebat, tapi tetap rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Sebelum jadi nabi seperti itulah akhlaknya. Setelah jadi nabi bertambah mantap akhlaknya, dan sampai akhir hayatnya juga beliau sangat rendah hati. Coba kita lihat, ini hadisnya panjang, saya nggak bacakan matannya. Dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali dari cucu dia. Nanti ini tiga lembar, 3 halaman terjemahannya. Saya akan bacakan langsung artinya dari Hasan bin Ali. Kata Hasan bin Ali, aku bertanya kepada pamanku Hindi bin Abi Hallah. Hindi bin Abi Hallah itu anaknya Khadijah dari suami pertama. Itu paman dari Hasan dan Husain. Ia seorang ahli dalam melukiskan sifat-sifat Nabi, perihal sifat terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sangat mengharapkan ia sudi menceritakan kepadaku sebagian dari sifat-sifat Nabi yang mulia ini. Kemudian Hindi bin Abi Hallah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang tokoh yang besar, wajahnya bercahaya bagaikan rembulan di malam purnama, dan seterusnya. Digambarkan begitu tampan dan sangat mengagumkan secara fisik Rasulullah. Kemudian selanjutnya Hasan berkata, kisah ini sempat beberapa waktu lamanya aku sembunyikan, tidak ku beritahukan kepada Husain, saudaraku sendiri. Kemudian kepadanya ku ceritakan, tetapi ternyata Husain lebih dahulu tak mengetahui daripadaku. Ia menanyakan sebagaimana kutanyakan kepadanya. Selain itu, ia pun tidak bertanya kepada ayah, yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang cara masuk dan keluar rumah serta sifat-sifat beliau. Tiada satu pun yang ketinggalan untuk ditanyakan. Lalu kemudian Husain bertanya, aku tanyakan kepada ayah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah. Ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, berkata, ini sifat Nabi Muhammad, tawaduknya nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila datang ke rumahnya, beliau bagi kedatangannya itu menjadi 3 bagian. Ini cara Nabi membagi waktu dalam hidupnya, itu dibaginya kepada 3. 1 bagian untuk mengabdi kepada Allah, beribadah, itu biasanya di malam hari, sepertiga malam, seperti pertengahan malam, sepertiga malam, itu waktu dia untuk mendekat kepada Allah. 1 bagian untuk keluarganya, itu biasanya di pagi hari, dan 1 bagian lain untuk dirinya, untuk ngurus diri sendiri. Adapun bagian untuk dirinya sendiri pun itu dibaginya antara ngurus diri sendiri
dan mengurus para sahabat-sahabat yang dekat kepadanya. Dan beliau tidak menyimpan, merahasiakan sedikit pun dari mereka. Dari antara perjalanan riwayat hidupnya yang menyangkut bagian umat, ia melebihkan Abdul Fadali, orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah ini, Nabi itu juga memberikan keutamaan perlakuan kepada orang sesuai dengan ketakwaannya. Beberapa riwayat, Nabi itu kalau dia di majelisnya, tiba-tiba masuk, datang sahabat yang pernah ikut perang Badar, ini perang di awal, itu kan orang mulia imannya, maka Nabi akan memperlakukan secara khusus dan istimewa, dan Nabi memperlakukan sesuai dengan keutamaan orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membagi sesuatu menurut keutamaan mereka. Maka di antara mereka ada yang mempunyai satu keperluan, ada yang mempunyai dua keperluan, dan ada yang mempunyai beberapa keperluan. Beliau, Rasulullah, berusaha untuk mereka dan mendorong mereka berusaha untuk kemaslahatan mereka. Nabi itu menjadi problem solver, menjadi orang yang bisa mencari solusi terhadap permasalahan umat, terhadap permasalahan sahabat-sahabatnya. Persoalan mereka dipecahkan olehnya dan beliau menghabarkan kepada mereka apa yang seyogyanya pantas bagi mereka. Bahkan Nabi itu disebutkan oleh sahabat, oleh Umar bin Khattab, tidak pernah menolak apabila orang meminta sesuatu yang ia miliki. Apapun yang diminta akan dikasihkannya. Dan bahkan kalau dia tidak punya, maka dia akan menyuruh orang itu untuk mengambil barang itu di tempat tertentu, misalnya di pasar, dan nanti bilang kepada orang itu, ini aku yang berhutang. Itu luar biasa. Jadi dia tidak punya, maka dia akan berhutang untuk mengabulkan keinginan sahabatnya. Beliau bersabda, sungguh hendaklah orang yang hadir memberitahukan kepada orang yang tidak hadir di antara kalian. Ini khas Nabi. Nabi akan ngomong dengan sahabat, aku sampaikan kepada kalian sekarang pesan tuntunan Allah dalam Al-Quran. Nah, kamu nanti apabila sampai di masyarakat, kamu sampaikan lagi apa yang aku sampaikan ini. Itu namanya muballigh atau yang menyampaikan. Kemudian sungguhnya orang yang menyampaikan suatu hajat, orang yang tidak mampu menyampaikan kepada pemerintah, niscaya Allah akan mengokohkan kedua kakinya pada hari kiamat nanti. Ini berkata jujur kepada sultan atau pemerintah. Tiada sesuatu yang disebutkan di sisinya kecuali ia, dan tiada diterima dari seseorang selain itu. Mereka termasuk menjadi sahabat-sahabat besar, maka tidak beranjak daripadanya kecuali sesudah menerima ilmu yang dalam. Mereka keluar menjadi tauladan umat pada jalan kebaikan. Ini keberhasilan pendidikan Nabi. Orang-orang besar seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Ubaidillah, itu adalah orang-orang yang dekat kepada Nabi dan kemudian kelak menjadi orang-orang besar setelah dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian kutanyakan pula bagaimana cara Rasulullah keluar rumah, apa saja yang dilakukannya. Ayahku Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah itu menjaga lisannya, tidak sembarangan berbicara kecuali pada hal-hal yang bermanfaat. Beliau mendekati mereka umat, tidak menjauhinya, sangat dekat dengan masyarakat. Beliau memuliakan orang yang terhormat dalam kaumnya dan beliau serahi kepemimpinan kepadanya untuk memimpin kaumnya. Beliau ingatkan umat terhadap hal-hal yang berbahaya. Beliau lindungi mereka. Beliau tidak menyembunyikan kesenangan dan budi perangainya yang bagus. Beliau merasa kehilangan apabila sahabatnya tiada. Beliau menanyakan kepada orang-orang sahabatnya tentang keadaan umatnya. Ini makanya Rasulullah itu, dan ini diikuti oleh Muhammadiyah, kalau habis sholat jadi imam, dia dua, kalau ndak belok kanan atau langsung ikut ke melihat kepada berjemaah. Kenapa? Itu biasanya ngabsen. Dan Rasulullah biasa apabila sudah melihat beberapa sahabat lama ndak kelihatan,
dia akan bertanya. Kalau sakit, didatanginya. Kalau buntu, nanti dibantunya. Tidak ada makanan, ditawari sahabat. Siapa yang punya makanan? Yuk kita antarkan ke rumah si Anu. Jadi betul-betul jamaah menjadi problem, salping bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kalau habis sholat, Nabi itu kalau tidak ke kanan, berputarnya atau menghadap ke jamaah. Beliau menyatakan kebaikan itu baik serta memperkuatnya. Beliau menyatakan keburukan itu buruk serta menghapusnya. Beliau menempuh jalan tengah dalam setiap urusan tanpa mengundang perselisihan. Beliau tidak lalai karena takut kalau mereka jadi lalai dan tidak berpendirian. Baginya tiap-tiap hal terlebih dahulu diperhitungkannya dengan sangat cermat. Memang dari aspek apapun Nabi ini luar biasa memang. Dari manajemen waktu, manajemen perencanaan, semuanya bagus. Beliau tidak mengurangi kebenaran dan tiada pula melampauinya. Orang-orang mengikuti di belakangnya merupakan sebaik-baik manusia. Manusia terbaik menurutnya adalah orang yang paling banyak nasihatnya. Manusia yang paling tinggi martabatnya adalah orang yang paling baik ketauladanannya dan pertolongannya. Selanjutnya Husain berkata pula, kemudian aku bertanya tentang majelis pertemuannya. Maka Ali bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada berdiri dan tiada duduk melainkan selalu berzikir kepada Allah. Bila datang kepada sesuatu kaum, maka beliau akan duduk pada deretan majelis yang terakhir. Nah ini aku kaget semalam baca ini. Nabi itu, walaupun Nabi, Rasul, apabila ada suatu majelis, dia datang terlambat, maka dia akan duduk di belakang, tidak mau ke depan. Lagi-lagi agak beda dengan pejabat sekarang ini. Ini kadang-kadang uangnya belum datang, sejadahnya duluan ke depan. Tidak boleh diganggu gugat itu tuh. Kalau Nabi, orang semulia itu, kalau dia datang terlambat, dia dimilih di belakang aja kayak gitu. Sangat-sangat sederhana. Bila datang kepadanya satu kaum, maka beliau akan duduk pada deretan majelis yang terakhir dan beliau memerintahkan hal itu. Beliau berikan kepada setiap teman majelisnya sebagai bagian mereka masing-masing, sehingga orang yang semajelis dengan beliau tidak ada yang menganggap temannya lebih mulia dari dirinya. Barang siapa yang menghendaki duduk bersama beliau atau mengadukan kepada beliau sesuatu hajat, beliau akan melayaninya dengan sabar sampai orang itu sendiri yang beranjak karena telah merasa puas di hadapan beliau. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadanya, beliau tidak akan menolaknya. Diberinya apa yang dia minta, atau apabila tidak, diucapkan kata-kata yang lembut yang membesarkan hatinya. Nih, Nabi tidak pernah menolak permintaan sahabatnya. Selagi ada, maka Nabi akan memberikannya. Itu diantara begitu tawaduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini ada lagi ada tadi yang agak bagus juga. Nah nih hadis yang terakhir. Sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghidangkan roti berkuah yang terdapat padanya labu, dan labu adalah makanan yang paling disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengambil labu kesukaannya dan memakannya. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, tiada satu makanan yang dicintai oleh Rasulullah dan dicampur dengan labu, melainkan dibuatkan bercampur dengan labu itu. Terakhir, ini kata Aisyah istri Nabi Muhammad, ketika beliau itu, apakah yang dikerjakan Rasulullah di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau adalah seorang manusia biasa, beliau adalah seorang yang mencuci bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani dirinya sendiri. Ini juga mengagumkan. Nabi, Rasul, dihormati, tapi di rumah ternyata nyuci. Padahal istrinya 9 pernah pada waktu bersama. Tapi dia nyuci sendiri. Dengan pekerjaannya yang seabrek seperti itu,
Tapi untuk keperluan yang bisa dia kerjakan sendiri, Nabi mengerjakan sendiri, tidak merepotkan orang lain. Inilah hadis-hadis tentang tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu, kalau ada yang nak ditambahkan atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Karena ini menunjukkan sisi yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin aku mau minum dulu. Aduh, yang nak didiskusikan? Bismillah. Kalau kita baca tentang Nabi Muhammad seperti ini dan dikaitkan dengan gaya hidup pejabat zaman sekarang, itu bertolak belakang. Bertolak kesederhanaannya, tawaduknya dengan fasilitas yang diinginkan oleh pejabat-pejabat sekarang ini. Dan Nabi ini betul-betul melayani umat, bukan yang bawa beras ketika nak disuting. Iya, bawa beras sebenarnya. Yang pencitraan kayak gitu. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Ya. Dari penjelasan hadis kehidupan Rasul selama hidup beliau, yaitu Nabi menyimpan rasio, karena ini dia ada utang atau dia nggak ada kita tahu, sahabat pasti orang dia nanti ini pasti betul, mampu kan. Ya. Beliau merahasiakan kepada sahabatnya, tapi tidak dengan keluarganya. Nanti Fatimah tahu. Jadi memang kan tuntunan kalau berhutang itu kan memang harus ada yang tahu. Bahkan itu ditulis. Walaupun menurut sebagian ulama hukumnya tidak wajib. Tapi beliau tuh merahasiakannya kepada sahabat. Tapi kepada anaknya tidak. Tidak, dia terbuka. Ya, dia tidak mau meminta, tapi memberikan isyarat. Ya, diganjal-ganjal. Bukan rahasia itu. Justru itulah hebatnya beliau. Ya, bukan ya untuk menunjukkan memang inilah, lapar dia cukup. Kode ya, man kita. Ya. Oh ya, berejoy. Ayo udah lapar kita nih. Nah, tapi memang kita beda. Maka kalau aku lain lagi mikir, kadang-kadang baca seperti ini. Ya Allah, calon penghuni surga ini di mana aku? Yang masih jauh sifat seperti itu. Dia merahasiakan dari orang-orang tertentu. Nah, tapi dengan keluarga dia ceritakan. Dengan istrinya, kalau enggak, ya enggak tahu kita dari sahabat kan enggak tahu dari mana dia berutang kayak gitu. Nah, tapi dia menjaga dirinya. Nah, tegada itu kan luar biasa sebenarnya. Itu rasa-rasanya kita pilu. Orang semulia itu, dan sahabat waktu dia meninggal itu ada 5.000-an itu. Dan yang kaya-kaya raya itu banyak itu. Tapi itulah pribadi beliau, menjaga untuk tidak meminta-minta. Atau tuh menjaga maruah harga diri dia itu. Nah, tapi kalau kepada keluarga dia cerita. Bahkan ketika Umar pun menangis melihat tempat tidur Nabi itu. Karena begitu sederhana, bahkan tidak pantas. Tapi beliau menolak untuk disediakan fasilitas yang mewah-mewah. Tapi itu justru menunjukkan akhlak beliau. Itu. Sudah lagi? Yalik? Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan menjadikan beliau sebagai teladan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikulik. Oh. Nah, sip.